kita kelompok 4. Ayo, ayo, ayo. Nanda Alvita, ayo, ayo, ayo. Najwa Maleka, ayo, ayo, ayo. Miranti, ayo, ayo, ayo. Jamila, ayo, ayo, ayo. Raihan, ayo, ayo, ayo. Fernanda Cikal, nggak ada. tapi bohong. Fernanda Cikal. Ayo, ayo, ayo. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Wallahul ladzi lahu al-asmaul husna fad'uhu biha. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Salim wa barik alaihi. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rasulullah, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim, ya Habibullah, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rasulullah, ya Rabbi sholli ala. Yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai dewasa Islam. Berdirinya kami di sini akan melaksanakan PKN yang bertemakan kesetaraan gender. Dasarnya menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dalam hal nilai kemanusiaan, tanggung jawab moral dan peluang mengetahui pahala. Jadi di mata Allah itu mau perempuan ataupun laki-laki itu memiliki kesempatan yang sama, gitu ya. Tidak ada yang lebih unggul satu sama lain. Nah, perbedaan yang ada lebih bersifat kepada fungsionalnya, gitu enggak? Jadi kalau misalkan laki-laki itu biasanya kalau misalkan sebagai fungsionalnya sebagai kepala rumah tangga yang bertugas untuk mencari nafkah untuk keluarganya, sedangkan yang perempuan menjadi madrasah utama untuk anak-anaknya. Dan itu keduanya sama-sama mulia ya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu ada dalil yang Allah berikan kepada kita terkait kesetaraan gender. Dalam surat ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersungguh-sungguh agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling
Quran Surat Al-Imran ayat 13. Ayat ini menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Jadi kita sebagai manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sudah sebaiknya kita saling mengenal satu sama lain, saling menyayangi dan saling mengasihi satu sama lain. Tidak ada diskriminasi dari perempuan maupun dari laki-laki. Dan Allah menciptakan manusia itu bukan untuk terpecah belah, namun untuk menyatukan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Izin ya Ibu, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan pada saya. Adapun di sini masih menyangkut dari Al-Quran yang mana menjelaskan tentang kesetaraan gender, yaitu terdapat dalam surah An-Nisa ayat 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Yang artinya, wahai manusia, bertakwalah engkau pada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, yaitu Adam, dan Dia menciptakan darinya pasangannya, yaitu Hawa. Dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan pelihara hubungan kekeluargaan yang baik. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Quran Surah An-Nisa ayat 11. Yang mana ayat ini menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan dari satu sumber yang sama, yaitu nafs wahidah, yaitu Nabi Adam. Artinya tidak ada perbedaannya perempuan dan laki-laki, yang mana tadi sudah dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan itu setara, jadi tidak ada dibeda-bedakan maupun dari segi pendidikan. Itu. Dan bawaan antara laki-laki dan perempuan dalam asal usul penciptaannya. Jadi dari segi penciptaannya, nah, beliau ini adalah salah satu hadis yang banyak dan rujukan utama para sahabat Nabi dalam masalah Islam, waris dan kedokteran. Ini bukti bahwa perempuan memiliki kapasitas intelektual yang setara untuk menjadi guru bagi semua gender. Bahwa ini ada dari Fatimah Al-Bindi. Beliau ini adalah seorang muslimah yang mendirikan Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko pada tahun 859 Masehi. Universitas ini diakui dunia sebagai universitas pertama yang memberikan gelar sarjana, membuktikan peran perempuan dalam membangun peradaban dunia.
Jadi saya akan membuat kesimpulan atau memperingkas yang dibahas teman-teman tadi ya. Baik dulu, jadi kesetaraan gender itu dalam perspektif Islam itu, jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak memandang laki-laki perempuan itu berbeda derajatnya, sama-sama dikasih tanggung jawab yang sama, dikasih hak yang sama dan kemanusiaan yang sama. Yang memperbedakan cuma tanggung jawabnya. Jadi Islam memberikan ya sama kayak yang disebutkan teman-teman. Nah, mungkin kalau zaman dulu mah perempuan itu nggak boleh sekolah tinggi-tinggi karena urus keluarga, urus dapur semua. Nah, kalau sekarang kan mungkin orang-orang sudah berpikir lebih terbuka, berpikir lebih maju lah. Jadi contoh-contoh yang kayak tadi yang buruk-buruk tuh keluarnya dari adat istiadat di Indonesia yang mendiskriminasi perempuan. Nah, jadi dalam pandangan Islam itu semuanya sama, tapi yang membedakan hanya tanggung jawabnya saja. Mungkin itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Teman-teman dan mungkin saya cukupkan. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu kesetaraan gender? Nah, kesetaraan gender adalah keadaan di mana akses terhadap hak atau kesempatan tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin. Bukan hanya perempuan yang terpengaruhi oleh ketidaksetaraan gender, semua jenis kelamin itu terdampak, termasuk laki-laki, transgender, dan orang-orang dengan keberagaman gender. Nah, kalian tahu nggak sih kenapa kesetaraan gender itu penting? Jadi, kesetaraan gender bukan hanya tentang keadilan, ini adalah fondasi bagi masyarakat yang sejahtera. Ketika kita memberdayakan setiap orang tanpa memandang gender, kita akan menciptakan ekonomi yang lebih kuat, komunitas yang lebih sehat, dan dunia yang lebih aman. Berikut dalil tentang kesetaraan gender. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, yaitu Adam, dan Dia menciptakan darinya pasangannya, yaitu Hawa. Dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan keluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi. Nah, berikutnya ada contoh penerapan kesetaraan gender. Yang pertama, di ranah pendidikan, anak perempuan dan laki-laki harus punya hak yang sama untuk sekolah setinggi-tingginya. Yang kedua, ada ranah di lingkungan pekerjaan. Jadi kesempatan karir dan gaji yang sama, serta kebijakan cuti untuk ibu hamil atau ibu melahirkan, begitupun juga dengan suaminya atau seorang ayahnya yang berhak mendapatkan cuti. Yang ketiga,
ada ranah rumah tangga, pembagian tugas domestik agar tidak adanya patriarki dalam rumah tangga. Dan yang terakhir atau yang keempat, yaitu ranah politik, keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan dan pemerintahan. Oke, ada manfaat kesetaraan gender. Contoh yang pertama itu ada kesetaraan ekonomi. Contoh yang kedua itu ada peningkatan pendidikan. Dan contoh yang ketiga adalah kesehatan yang lebih baik. Contoh-contoh di atas membuktikan bahwa batasan perempuan seringkali datang dari budaya, bukan dari agama. Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk berkarya sesuai keahliannya, asalkan tetap dalam bingkai akhlak dan takwa. Allah tidak melihat jenis kelamin dalam memberikan pahala atau hukuman. Satu-satunya pembeda hanyalah derajat manusia dan kualitasnya, karena iman dan ketakwaannya. Islam memberikan hak yang adil bagi keduanya. Laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak untuk berpendidikan, bekerja, beribadah, dan berpolitik. Namun, dengan tetap menghormati kodrat dan tanggung jawab masing-masing agar terciptanya harmoni. Perlakuan buruk atau pembatasan terhadap perempuan seringkali bersumber dari adat istiadat, bukan dalam ajaran Al-Quran. Sejarah membuktikan bahwa perempuan seringkali menjadi budak karena adat istiadat, bukan ajaran Islam. Alasan dukung kesetaraan gender. Siap, biar mendapatkan hak yang sama. Siap agar tidak patriarki. Siap karena potensi tidak kenal jenis kelamin. Siap, semua berhak berpendidikan tinggi. Siap, tugas PKM telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Tidak dapat patriarki. Jalan anggota kelompok 4 wajib telah selesai. Wassalamualaikum. Ayo. Tugas PKM telah selesai.